Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, ya kan sharing-sharing bersama. Mungkin teman-teman banyak yang mau ketahui, banyak yang ingin sharing juga. Kita berdiri dulu. Saya undang untuk berdiri, teman-teman. Baik, sebelum kita mulai aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan kita di pagi hari ini, teman-teman, mendapat ridho dan mendapat manfaat yang lebih. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Silakan duduk lagi. Ya, seperti biasa kalau Alfamart, ya kan, di Alfamart itu kita ada salamnya. Salamnya selamat pagi. Berarti saya bilang katakan semangat pagi, maka teman-teman bilang pagi Alfamart hebat. Ya, saya ulangi lagi, saya bilang semangat pagi, teman-teman katakan pagi semangat Alfamart hebat. Oke ya, saya kasih dulu Pak Jadi. Oke, caranya semangat pagi. Pagi. Lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, teman-teman di sini ya kita akan bahas sedikit terkait tentang daily activity for Crew of Stone. Jadi hari ini pembahasannya ringan, pembahasannya kita juga mungkin teman-teman nanti akan bisa pahami ya, karena teman-teman nanti mau masuk di toko. Jadi bahan apa sih yang harusnya teman-teman harus dilakukan? Ya, di sini teman-teman bisa boleh dilihat juga. Kita ada 3 pembahasan di sini. Ada senyum dulu. Coba lihat kanan kirinya dulu. Bisa senyum kan dulu? Coba lihat kanan kirinya. Ya, manis banget ya kan. Jadi yang pertama kali pasti kita akan bahas tentang senyum dulu, ya kan? Yang kedua komunikasi dan transaksi. Nah, di sini. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita, ya teman-teman. Peserta katanya harus mampu apa? Melayani konsumen dengan senyum yang terbaik. Jadi kalau teman-teman nggak senyum kepada konsumen, bagaimana konsumen mau lebih akrab dengan teman-teman? Jadi diawali pasti dengan senyuman, diawali pagi dengan senyum. Yang kedua, peserta mampu berkomunikasi dengan baik ke konsumen. Jadi udah enak tadi kita sudah nyapa konsumen, sudah senyum ke konsumen. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa berkomunikasi gitu ya kan? Ya bagaimana konsumen mau tahu gitu? Ya apa yang dia butuhkan, apa yang mau kita bantu. Nggak paham kalau memang kitanya nggak bisa berkomunikasi dengan dia. Dan yang terakhir pastinya kalau konsumen sudah belanja, bawa banyak belanjaan, pastinya dia ingin apa? Ingin bertransaksi. Nah kalau teman-teman tidak tahu alur transaksi, bagaimana dimulai dari mana, harus seperti apa di area kasir, ya nanti teman-teman tidak paham. Kita akan bahas dulu sedikit dengan yang berhubungan ini. Mana sih menurut teman-teman yang ingin teman-teman mau pilih? Gambar nomor 1, 2, atau 3? Nomor 3. Berarti kalau nomor 3 berarti harus semua sama-sama ya melakukannya seperti ini. Bisa? Bisa. Oke. Saya bilang untuk berdiri. Pilih yang nomor 3 gitu ya kan. Pilih nomor 3 berarti harus apa? Jadi kita lihat. Kalau nomor 1 kita dulu yang nomor 1 dulu. Kalau misalnya Anda pilih nomor 1 harus seperti apa mukanya? Kita mulai ya. 3, 2, 1. Berarti yang pertama adalah senyum. Berarti semua udah bisa senyum. Jadi bisa senyum, kalau itu nggak bisa senyum. Yang kedua coba, itu kemarin dia orang marah ya? Bisa marah? Oke, kita coba 3, 2, 1. Sesuatu yang tidak menyenangkan yang dia dapat pasti. Karena kayak gitu juga. Nah yang keempat lah dulu. Kalau sedih rasanya. Jadi gimana kira-kira 3, 2, 1. Jadi kayak sesuatu yang
kita dapatin gitu ya kan, kayak tadi yang marah, ini dia sedih, kenapa? Aku pengen dilayani ternyata gak dilayani. Dan terakhir dia di apa? Bergembira. Coba kita bisa sampai melompat, kita mulai 3, 2, 1. Jadi apa? Silakan duduk. Terima kasih berpuasa kita semua teman-teman. Jadi maksudnya apa pilihan dari teman-teman yang di sini ya kan, yang nomor 1, 2, dan 3 dan pengennya nomor 3. Artinya apa? Harapan konsumen itu sama seperti dengan kali tadi. Pengennya dia bisa berteriak, oh yeah, gitu misalnya. Saya nggak tahu dia mau bilang seperti apa. Karena dapat pelayanan yang baik dari teman-teman. Karena senyum. Kita lihat di sini juga. Oke, kita akan lihat dulu. Ini adalah orang yang tersenyum. Senyum. Apa yang Anda ketahui tentang kata tersebut? Ada yang bisa bantu jawab? Senyum menurut teman-teman apa sih? Bahagia, Pak. Bahagia. Ada lagi? Aktivitas yang dilakukan ketika sedang bahagia juga. Oke, berarti aktivitas. Berarti sesuatu yang membuat teman-teman itu jadi senang gitu ya. Berarti ada yang dilakuin. Iya, Pak. Jadi sebagian ya ibadah. Senyum itu adalah ibadah. Wah, anak ini banget ya kan. Gitu ya kan. Tuhan gitu kalau yang muslim gitu ya kan. Tapi ya itu senyum adalah sebagian dari ibadah. Teman-teman juga harus bisa senyum. Senyum secara kamus besar bahasa Indonesia, ya senyum itu adalah gerak tawa ekspresif. Itu gerak tawa ekspresif. Jadi kan tawa gitu sebenarnya, tetapi dia nggak pakai suara hebat, gitu. Bukan senyum namanya kan. Kalau senyum kan cuma, tapi seperti ingin berkata-kata gitu ya. Jadi main gitu, pipinya rahangnya naik ke atas, baru matanya juga agak lebih disitik, apalagi yang sitik gitu. Jadi emang punya ada ekspresi geraknya untuk menunjukkan benar yang rasa senang tadi, gembira, katanya suka dengan sesuatu dan sebagainya dengan mengembangkan bibir sedikit. Jadi sedikit bukan banyak ya, kalau banyak itu lebar sedikit. Jadi sedikit, teman-teman. Oke, itu contohnya adalah hatinya senang melihat senyum kekasihnya, senyum rasanya. Tapi tidak senyum kalau melihat utangnya. Utangnya doyan gitu ya, jadi tidak senyum. Tapi senyum itu adalah ekspresi. Jadi teman-teman kan bukan ketawa misalnya, itu kan ketawa bahasanya. Ini ketawa ekspresif yang tidak menimbulkan suara biasa senyum. Ini kita lihat lagi di sini. Kita akan lanjut lagi setelah senyum. Oke, menurut teman-teman ini apa? Oke, sebelum ke sini saya balik lagi ke sini gitu. Boleh 2 orang mungkin ke depan. Bagaimana kamu ingin melayani konsumen? Ya, silakan. Sama siapa? Sama abang ini. Senyum. Jadi simbahnya siapa namanya? Mirda. Kalau si abangnya siapa namanya? Sahrul. Oh, bukan ya kan? Jadi kita mau lihat dulu ya, gantian nanti abangnya jadi kasir, mbaknya jadi konsumen. Jadi gantian nanti. Gimana sih kalau pengen main konsumen? Ini kan nanti bakal kita tahu ya. Minimal teman-teman yang di sini pengen tahu ya kan. Nanti kalau si Mirda itu ketika melayani konsumen gimana? Si Sahrul melayani konsumen di bagaimana gitu pas masuk gitu ya kan, atau bawa keranjang kasih keranjang aja ya kan, Jadi konsumen juga. dan anggaplah sebagai konsumen asli. Oke, sebagai konsumen asli yang dia datang dari sini gitu ya kan, keliling-keliling, terus ketemu dengan si Mas Sahrul ya kan, Abang Sahrul, kakaknya. Jadi ketemu seperti apa? Boleh buka maskernya dulu biar tahu dulu senyum yang manis. Oke, kita mulai dulu ya. Kita mulai actionnya dulu. 3, 2, 1000. Oh enggak ya. 3, 2, 1. Keliling dulu, baru didatangi nanti. Siapa konsumennya nih, Pak? Iya, konsumen. Iya, benar konsumen. Iya, dia jaga tokonya.
Ambil rambut bareng misalnya. Oke. Udah. Ada yang bisa bantu kak? Boleh? Saya mau cari susu bayi. Susu bayi di sini. Terima kasih. Sama-sama. Oke, barang kita senyum dulu ya kan. Habis itu diberi bantuan kalau mbaknya kebingungan. Tapi ya pasti kita tetap ada koreksi ya kan ke depannya, karena ya balik lagi kita sudah melayani konsumen. Habis itu kita harus seperti apa? Kita bawa mbaknya ke daerah yang dia butuhkan. Oke, baru gantian lagi. Si abang ini mau belanja. Oke, mau gantian. Jadi konsumen. Jadi kasir. Jadi kasir. Oke, benar, boleh silakan duduk. Oke, jadi kasirnya berarti ya, si abangnya yang mulai ya. Langsung. Iya, jadi kasir. Ini aja sama tambahan rokok bisa 1 bungkus. Tadi di pulsanya bang. Oh, nggak usah. Udah. Ini ada promonya, promo mingguan. Promonya apa aja kak? Beli 1 gratis 1. Ya, kalau nabati ini apakah ada promonya kak? Ada, nambah ini beli 2 gratis 1 bang. Boleh kak, boleh. Ini ada nggak sekalian airnya bang? Enggak. Kan kalau makan nabati itu kan perlu air bang. Enggak. Iya. Dibenarkan ya. Iya. Oke, udah berapa? Sudah ada berkomunikasi ya, silakan duduk. Terima kasih sudah berkomunikasi, sudah sampai jauh ya, sudah senyumnya juga sudah bagus, tinggal dilatih lagi gitu. Benar-benar kita kalau senyum itu mulailah dari feel-nya dulu. Jadi ketika kalau teman-teman senyum itu tidak mulai dari feel atau perasaan, maka senyum itu cuma sekedar senyum, tapi tidak bagian dari sebuah ibadah. Karena senyumnya ini adalah sebagian dari ibadah kita. Yang kedua, nanti kita akan lanjut lagi. Tadi kan kita dibahas pertama adalah tadi bisa melayani konsumen dengan senyum yang terbaik. Habis itu kan konsumen pastinya akan berbelanja. Ada yang mau ditanyain sama konsumen. Apa yang ditanyain sama konsumen? Biasanya pasti produk-produk yang dia inginkan, tetapi dia nggak tahu letaknya di mana. Kebanyakan gitu ya. Atau teman-teman juga berada di toko, nanti suatu saat pasti bakalan akan ditanyain sama kayak contohnya kita tadi ya, si abangnya tadi yang beli atau si mbaknya juga beli, jadi nggak tahu ada produk yang dimana juga. Nah di sini teman-teman bisa dilihat ini seorang yang seperti apa ya. Jadi ada 2 sepasang suami istri dan mbak-mbaknya. Menurut teman-teman dia ngapain sih kegiatan ini? Teman-teman ada yang tahu kegiatannya ngapain ini? Belanja. Selain belanja kegiatannya Bertanya apa? Berletak barang gitu. Dari ekspresi bapaknya, dari senyum pelayannya. Oke. Bertanya di mana letak barang. Ya, artinya ada sepasang suami istri yang lagi kebingungan gitu ya, lagi kesulitan nih cari barang. Dia tanya sama mbak petugasnya ya, personil toko yang ada di toko. Dia nanya, jadi kegiatannya ini apa dia ngapain? Itu adalah komunikasi. Jadi dia ingin berkomunikasi. Jadi bagaimana kita tahu apa yang dibutuhkan oleh seorang konsumen kalau tidak berkomunikasi terlebih dahulu? Jadi kita harus tahu dulu komunikasi. Dan pengertian komunikasi itu ada yang tahu? Komunikasi, menurut teman-teman komunikasi itu apa? Berbicara dengan lawan bicara Pak. Oke, berbicara dengan lawan bicara. Seperti tadi ada ditunjukkan kayak ada penawaran gitu ya. Penawaran, ada bicara satu sama lain. Artinya ada akan timbul suatu perkataan atau kesamaan, nyambung bahasa kita ya kan. Kita ngomong apa, dia bisa jawabnya dengan bisa. Nah di sini secara garis besar adalah komunikasi itu adalah dari bahasa Latin atau komunis yang berarti sama. Maksud sama di sini adalah bahwasanya ketika kita berbicara dengan orang lain, kita tanya hal tersebut, orang itu sama mengertinya dengan apa yang kita tanyakan. Tapi beda halnya juga ya kan, kalau misal kita nanya, ada orang yang tiba-tiba, apa? Ada juga kayak gitu. Berarti dia nggak nyambung, berarti nggak sama. Ada juga yang tiba-tiba kita nyampaikan sesuatu, dia bilang, oke bang, di sana bang. Bukan, saya mau ini beli ini, berapa harganya, bukan kesini gitu.
Nah itu ada sedikit orang yang salah paham sih. Nah jadi ini yang pertama adalah pastinya komunis atau yang berarti sama menurut bahasa Latin, atau communication atau communicate yang berarti membuat sama. Secara sederhana komunikasi itu dapat terjadi apabila ada kesamaan. Jadi ada kesamaan antara penyampaian pesan dan orang yang menerima pesan. Jadi sama ya kan, saya misalnya ngomong sama si abangnya tadi ya kan, bang mau tahu lah, mau tanya, izin tanya dulu, ini benar nggak ya di cabang Medan gitu. Ini alamat cabang Medan benar nggak? Jadi ketika abangnya lagi jawab iya, berarti dia udah sama dengan saya. Yang saya sampaikan ke abang itu nyampe pesannya. Oh iya benar, ternyata iya bang ini benar di cabang Medan. Nah gitu juga kayak teman-teman juga bertanya ataupun ingin memberikan satu jawaban, pasti teman-teman sudah mendengar apa yang disampaikan orang lain. Ya, oleh sebab itu komunikasi itu bergantung pada kemampuan kita untuk dapat memahami satu dengan yang lainnya. Jadi komunikasi yang baik adalah bagaimana teman-teman bisa menciptakan suatu ruang lingkup yang sama menurut teman-teman, sehingga nanti konsumen juga akan nyaman itu. Oke, saya akan kasih contoh lagi. Ada yang bisa kasih contoh lagi? Ada yang bisa kasih contoh lagi? Yuk, ada. Contoh saja, berkomunikasi yang nggak nyambung di toko misalnya. Yuk, ada lagi? Oke, yuk boleh. Yuk, siapa? Dari abangnya. Aku berdua, berdua aja. Bertiga. Oh iya, terus sama suaminya ya. Berarti sama suami nggak apa-apa, biar ada suaminya. Jualan juga. Dia lagi belanja. Ambil aja sama suaminya. Sama siapa? Mana suaminya? Mana suaminya? Tarik suaminya. Nah, ya juga ya. Oke, kalau ada mau beli sesuatu produk ini gitu ya kan, produknya nggak tahu di mana letaknya, jadi kan boleh nanya terus nggak nyambung gitu ya kan, ini apa gitu ya contohnya. Oke, ini lagi dulu di sana, terus ada mbaknya nanti datang ya, petugasnya itu datang. Oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, action. Iya, sama-sama bingung, nggak ngerti harus gimana. Masa mbaknya nggak tahu kan mbak? Ya udah sini saya bantu cari. Gimana ya? Mungkin sebelah sana boleh? Ini bukan sih? Oh iya itu mbak. Cuma 2 aja sisanya mbak. Sisanya nggak tahu lagi ditaruh di mana, mungkin udah habis bu. Agak masuk. Oke, jadi itu pernah terjadi juga di toko gitu ya kan, teman-teman juga kebingungan ya kan, si kasirnya malah kebingungan, konsumennya kebingungan, merasa kebingungan. Jadi dapat sebenarnya komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah si pemberi pesan dan yang menerima pesan itu harusnya nyampe sama. Nah tadi mbaknya panggilin dulu ke sini dulu ya kan, gimana dia sambil ingat gimana tadi aku sini. Oh di sana, di bawah sini. Artinya apa? Penting di toko sekalian teman-teman tadi yang pertama adalah bisa senyum, tapi teman-teman harus bisa berkomunikasi dengan baik sama konsumen. Jangan sampai ketika nanti konsumen sudah berbicara sama teman-teman, malah teman-teman ngeblank gitu kan? Enggak tahu gimana. Ya, jadi kita harus tahu. Nah, ini dia caranya, teman-teman. Tulis dan pahami. Tulis berarti ada beberapa yang harus teman-teman tulis ataupun bisa perlu dipahami. Yang pertama katanya
Boleh bantu sama-sama untuk membacakannya. Yang pertama itu apa teman-teman? Oke, karakter konsumen. Apa yang harus kita pahami dengan karakter konsumen? Kita harus melihat konsumen itu. Kadang kan ada konsumen tuh yang suka senyum, ada juga yang cemburu. Jadi kita harus beradaptasi dengan mereka. Oke. Caranya agar mereka itu nyaman dengan pelayanan kita. Konsumen. Karakternya konsumen menurut teman-teman itu seperti apa? Makanya kita harus bisa pahami karakternya. Yaitu salah satunya adalah bagaimana ketika konsumen datang, ya kan, dengan muka cemberut, sekalipun dia benar-benar tidak suka dengan kita, bukan berarti kita tidak suka dengan konsumen, karena konsumen memang datang untuk berbelanja, walaupun menurut teman-teman nggak layak untuk belanja, gitu ya kan? Tapi nggak bisa kita beda-beda. Yang kedua itu adalah perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen juga teman-teman harus bisa pahami juga, karena konsumen ini ada yang aneh-aneh gitu ya. Jadi ketika nanti suatu saat di toko ada perilaku yang mencurigakan, gitu ya kan, dalam tanda kutip dia ingin mengambil sesuatu yang bukan haknya, maka pendekatan yang pertama adalah kita balik lagi yang pertama. Yang pertama tadi adalah senyum. Senyum baru bisa berkomunikasi. Jadi Pak, mohon maaf sebelumnya, ada yang bisa kami bantu? Ada yang bisa saya bantu misalnya Bu? Saya lihat ibunya lagi kebingungan gitu. Apakah ada yang bisa saya bantu untuk lebih memudahkan ibunya cari barang misalnya? Jadi kalau nggak ada senyum sama komunikasi nanti nggak jalan. Karena perilaku konsumen itu kan beda-beda. Ada yang pengen dilayani, ada yang tiba-tiba dia nggak mau dilayani. Kita datang malam nggak diledek, nggak, aku bisa sendiri. Nah itu tuh kita nggak bisa paksakan diri untuk bisa mendekatkan terus. Oh iya, berarti konsumennya tidak untuk mau dilayani. Tapi ada juga tiba-tiba pas kita lagi mau ngambil barang sesuatu, dipanggilnya dia sini dulu. Nah itu kita harus mau, kenapa? Berarti dia benar-benar butuh bantuan. Yang ketiga adalah cara berbicara. Jadi kan ada setiap orang yang tiap daerah memiliki ciri khasnya masing-masing. Kalau di Batak biasa kalau aku suaranya keras ya kan. Oh ini, mana kau katanya misalnya. Tapi kan bahasanya kan, ya itu tiap orang beda-beda cara. Bukan berarti dia jadi seorang yang marah, bukan. Bukan berarti kamu ingin, Bu, mohon maaf Bu, jangan marah-marah gitu. Padahal ibunya nggak marah-marah sebenarnya kan. Padahal cuma cara bicara. Jadi kita harus pahami juga kulturnya dan budaya adat di setempat itu bagaimana. Kan suatu saat kan kalau di Alfamart itu kan nggak harus di kota asal aja ya. Siapa tahu nanti dipindahkan ke Siantar, nanti ada ke Aceh, ada yang ke Tarutung, ada yang Sibolga dan yang sebagainya. Itu bahkan sampai di Medan atau di luar dari kota Medan. Teman-teman juga harus bisa pahami cara bicara orang-orang seperti apa, tidak bisa disamakan. Kita di sini memang orang yang keras dalam arti cara berbicaranya. Ketika nanti kita berada di luar pulau gitu ya, atau di luar kota Medan, nggak bisa kita samakan gitu, karena setiap orang memiliki ciri khas masing-masing dalam berbicara. Dan yang terakhir adalah gestur atau perangkat tubuh. Karena tiba-tiba kita pun juga tanpa sadar. Nih, saya kasih contoh. Oh ya, dua orang saya minta untuk dua orang untuk memperagakan yang saya sampaikan. Ya, ada. Ya, dua orang. Ayo, siapa Pak? Oke, kita berepos dulu. Oke, kita akan bahas dulu. Ini adalah seorang personil toko. Ya, ini Bang siapa namanya? Ali. Baru yang sini Bang Miss Wanda. Jadi Bang Miss Wanda ini adalah seorang konsumen yang dia lagi bingung mau cari barang gitu ya kan, atau dia sebenarnya mau cari barang dilihat oleh si abang alinya seperti orang yang mencurigakan. Biasa lebih ingin didekatin ya kan, gayanya kamu gimana ketika orang lagi bingung nih, contohnya seperti ini. Dia ambil barang di sini. Nah, menurut kamu harus gimana gestur badan ketika konsumen seperti itu? Dan apa yang akan kamu sampaikan nanti? Oke, barangnya saya letak dulu. Orangnya mencurigakan seperti mau maling gitu ya kan? Oke,
Kita lihat dulu apa hal yang kamu lakuin ketika si Bang Wanda ini gestur badannya atau gerakan tubuhnya itu kayak bisa dibedakan dari mana? Tindakan kamu apa nanti? Ayo kita mulai 3, 2, 1. Sudah. Bagi Pak, yang saya bantu. Oh, saya lagi mau cari minuman teh pucuk. Ya, Pak. Ini Mau berapa? Satu. Masih ya. Oke, beri pose. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya simpel aja, gerakan tubuhnya konsumen ketika nanti konsumen sudah kayak, tapi sepertinya kayak sudah kali ya. Pengalaman melihat orang yang seperti itu gitu ya. Jadi suatu saat ketika nanti ada konsumen, ya kan, ada konsumen yang seperti itu, kita harus segera datangin. Ya walaupun konsumen sebenarnya kebingungan, dia malu untuk bertanya, tapi kan kita nggak menutup kemungkinan si konsumen itu nanti apa? Orang yang ya dalam tanda kutip, ya kan, mau yang seperti itu. Karena ada beberapa orang yang dengan ketika seperti ini kita ngambil, misalnya seperti itu kan ada kayak gitu, atau tiba-tiba pas dia duduk, ada juga yang seperti itu. Jadi dimulai dari yang senyum tadi, kita lanjut beralih ke yang komunikasi. Artinya apa? Biar konsumennya ketika tadi ingin berniatan mencuri barang di toko itu terselamatkan. Itu kan bentuk kepedulian kita terhadap barang yang kita jual, kepedulian kita juga terhadap konsumen yang datang. Artinya ketika kita sudah peduli ke semuanya, baik itu barang, baik itu ke konsumen, maka pasti akan jadi hal yang lebih positif. Kalau kita nanti misalnya orang udah kebingungan terus kamu di sini, bukan. Jadi nggak disamperin gitu, nggak didatangin gitu konsumennya, ya bisa jadi nanti barangnya. Karena kebanyakan barang yang hilang itu karena kitanya nggak peduli. Dimulai dari senyum orang datang, baru berkomunikasi. Ya, mari kita lanjut lagi di sini. Nah, pada di sini apa teman-teman? Ini udah mulai bertransaksi. Tapi sebelum bertransaksi dulu, saya mau fokus dulu ke teman-teman. Oke, kita lihat dulu ya. Kita mau main game sedikit. Kita mau ambil fokus di pagi hari. Jadi, teman-teman ikutin apa yang saya katakan, tapi jadi sebuah gerakan. Semuanya saya undang untuk berdiri. Jadi lakukan apa yang saya katakan, bukan lakukan apa yang saya lakukan. Lakukan apa yang saya katakan, bukan lakukan apa yang sedang saya lakukan. Oke, sama-sama kita lemaskan dulu. Oke. Pegang kaki. Oke ya, sekali lagi kita mulai. Pegang hidung. Oke, kita mulai lagi ya. Oke, sekali lagi. Boleh kita dari sini dulu, ya kan? Pegang bibir. Sekali lagi. Pegang kepala. Berpuasa kita semua. Oke, silakan lanjut lagi teman-teman. Jadi itu adalah sebagian dari hal yang tentang fisik ya, konsentrasi. Karena ada beberapa yang dari itu ya kan jadi gak konsentrasi. Nah sama kayak di sini juga. Ketika nanti kita sudah dihadapkan oleh konsumen, ya kan
pengennya pegang kaki kan. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah sampai kasir gitu ya kan, personil toko juga harus sudah siap ngelayani konsumen. Jangan sampai ketika dia udah lagi ngelayanin gitu ya kan, belum bisa rupanya. Nah harus apa? Harus pertama harus bisa bertransaksi. Jadi yang pertama tadi kita apa? Harus bisa. Yang kedua Komunikasi. Yang ketiga kita baru mulai untuk bertransaksi atau transaksi. Yang dimaksud dengan transaksi apa yang kita ketahui adalah itu seperti persetujuan jual beli. Jadi ketika orang kan pasti ada mau beli ini nih contohnya, dia ada mau beli. Bab saya mau beli yang ini. Ketika ini terjadi ada persetujuan antara si pembeli dan penjual, maka adanya akan sebuah transaksi. Jadi gitu, ada persetujuan antara dua pihak. Jadi di toko pun itu juga. Jadi ketika nanti teman-teman ingin bertransaksi, ya coba kembangkan dulu transaksi. Bagaimana cara bertransaksi yang baik? Alurnya harus bagaimana? Ya kan, teman-teman. Banyak yang dari kita itu tidak tahu bertransaksi. Jadi bagaimana cara bertransaksinya? Cara yang baik adalah mengenalin alurnya. Yang pertama adalah kenalin dulu atau pahami dulu tentang alur transaksi. Dimulai dari yang mana dulu? Input dulu, ya member konsumen gitu ya kan, sapa dulu, baru ada lagi. Bisa nggak menggunakan POS-nya? Bisa nggak bertransaksi pakai mesin edisinya? Bisa nggak kita melayani konsumen dengan yang baik? Nah, caranya dulu. Baru kedua, teman-teman mengetahui cara mengoperasikan mesin kasir. Iya kali kalau nanti udah di toko ya kan nggak tahu. Dik, aku mau bayar. Bayar di sana kan? Tuh kan dulu buka saya bu. Bisa ibu bantu dulu. Gimana konsumen yang mau tahu? Yang dia tahu adalah saya mau bayar, ini saya mau beli ini. Tapi nggak tahu saya bukan. Lo kamu kan yang jadi kasirnya katanya. Jadi harus pahami dulu cara bertransaksi yang benar itu. Yang pertama harus tahu alurnya. Alur bertransaksi. Baru habis itu apa? Mampu mengoperasikan si mesin kasir tadi. Baru terakhir adalah mampu bertransaksi dengan cepat dan rapat. Andai kata nanti ada konsumen satu baris ini ada 5, apa yang harus kamu lakukan? Ya? Melayani dengan cepat dan tepat. Oke, selain itu yang harus kamu ini contohnya orang semua pakai bawa belanjaan ini pakai keranjang semua nih. Saya berbaris di urutan kelima, semua pakai belanjaan banyak. Apa yang akan disampaikan oleh seorang kasir ketika konsumennya sudah antri banyak? Buat barisan baru. Suruh yang komunikasi kelima suruh pindah ke komputer lain. Oke, konsumen yang kelima itu pindah ke komputer yang lain, komputer sebelah gitu ya. Ada lagi? Nah, maaf ya Bu, tunggu sebentar lagi. Sabar dulu menunggu ini sedang transaksi dulu maksudnya. Oke, berarti menginformasikan. Jadi kan orang kan pasti ketika bilang Mama kali atau nanti biasa ya Mama kali. Ini dia ngambil uang pun enggak gitu misalnya kan. Jadi kita juga bisa menginformasikan sama konsumen, Bu, mohon ditunggu sebentar ya Bu. Terus ada lagi jawaban yang lain menurut teman-teman, kalau misalnya kita udah ngantri, ini saya udah ngantri dalam berat, ini minuman semua ini capek banget atau gini tiba-tiba duduk bisa naik misalnya. Jadi rasanya pasti lelah kita menunggu, apalagi kalau kita tidak cepat dan tepat baru ngasihin. Dia cepat ulang kali katanya bertemu, oh ini cepat ulang kali kan ada kayak gitu kan. Udah kamu udah grogi pasti udah kayak ini. Kenapa? Nggak tahu alurnya dulu kan? Nggak tahu cara udaranya seperti apa gitu. Harus cepat, tapi harus tepat juga. Cepat asal-asal pip. Rupanya belanja itu harusnya 200.000. Kita tersken. Gara-gara pengen cepat aja. Banyak orang dapat cepat aja udah 100.000 gitu. Padahal belanja dia banyak. Jadi yang paling tepat
adalah ketika sudah ada antrian lebih dari 3, maka sisanya itu segera informasikan untuk pindah di kasir sebelah. Makanya setiap pagi teman-teman harus ada 2 transaksi atau 2 pos yang sudah dibuka, baik itu pos server sama posnya kasir kamu, untuk seperti menangani ketika nanti ada konsumen yang sudah banyak antri. Teman-teman nggak perlu lagi untuk meminta maaf kepada konsumen, tapi segera langsung dialihkan, Bu, boleh di sebelah ya Bu. Jadi biar dia pun cepat diselesaikan, kamu juga cepat diselesaikan dengan 3 orang yang ada di kasiran kamu. Jadi orang keempat segera dipindahkan, Bu, boleh di kasir sebelah. Sama kayak teman-teman di SPBU kan ada juga ya, pasti ada kayak gitu. Jadi bang di sebelah, tapi ada juga SPBU yang enggak gitu ya kan. Ya udah, sabar nanti saja. Itu jawabannya adalah sabar. Nah, itu yang bahas yang 3 itu ya teman-teman. Mulai lagi. Oke teman-teman, yang itu tadi kita sudah bahas ada 3 ya kan. Itu yang harus teman-teman bisa pahami nanti kalau di toko ya, bagaimana bisa melayani konsumen dengan baik kalau kitanya nggak ramah, kitanya nggak mulai dari senyum, kitanya tidak mulai untuk menyapa konsumen. Bagaimana konsumen akan merasa nyaman ketika kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik? Yang pertama pasti harus senyum dulu. Selamat pagi Bu, selamat datang di Alfamart, bisa kasih senyumnya, benar-benar akan memberikan senyuman yang paling terbaik. Seolah-olah orang yang kamu hadapi adalah orang yang bagian tentang service quality, orang yang memang akan menilai kamu dari standar dari bagaimana kamu melayani konsumen dengan baik. Anggaplah orang seperti itu. Anggaplah orang itu benar-benar orang yang spesial yang datang ke tokomu karena atas undanganmu. Orang yang mungkin bakal sibuk banget gitu. Ketika kamu buat acara, dia bisa sempat-sempatnya datang, pasti tidak akan kamu kecewakan. Maka dimulai dari sini. Ketika orang masuk dari pintu sudah dikasih sapaan, selamat pagi Bu, selamat datang di Alfamart. Orang itu udah senang. Apalagi ketika ditambahkan lagi, misalnya ketika kamu berpapasan, wah ada Bu Siti, udah lama gak datang nih Bu, gitu kan? Itu belanja Bu. Bu Sitinya akan senang, oh ya, ternyata si Sarul ini, si Mirda ini ternyata bagus nih. Makanya dia senang untuk datang lagi berkomunikasi. Jadi aku ngambil barang yang ini lah. Yang mana menurut kamu yang bagus ya? Ini 2 pilihan ini. Bingung aku untuk di rumah gitu, untuk yang stok yang mana. Pas kebetulan si Beer Brand-nya lagi promo. Pasti kamu gak keluarin apa? Beer Brand. Bu, ibu ambil yang ini aja Beer Brand. Pokoknya kan lagi promo, lebih murah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi semakin berkomunikasi. Terakhir habis itu apa? Akan gampang bertransaksi. Dia udah gak belanja ke kasirmu, dia langsung sampaikan ya kan. Bu, ada lagi teman atau misalnya, segera bertransaksi di sini Bu sama saya. Nah orangnya kan suka, pasti bakal suka. Di sini kita akan ambil kesimpulan ya, tugas dan kewajibannya seorang kru. Yang pertama adalah melayani konsumen dengan ramah dan senyum. Itu dulu tugasnya. Pakai feel, pakai perasaan. Kalau tidak pakai perasaan, semuanya akan sia-sia. Kamu beranggapan bahwasanya kerja itu ya cuma kerja. Tapi kalau kerja pakai hati, semua akan mudah. Orang akan suka sama kamu. Kerja itu harus pakai feel, harus pakai perasaan. Emang benar-benar suka dengan pekerjaannya. Seperti hobi. Ketika kamu hobinya badminton, ternyata disuruh main sepak bola, kan nggak mau. Terus jadinya pak bolanya pakai apa? Pakai kaki. Karena berbeda. Ya kan, karena nggak pakai feel. Tapi ketika pakai feel, yang ketiga, yang kedua itu adalah percaya diri. Jadi setiap orang harus bisa percaya diri. Saya bisa melayani konsumen, saya harus bisa, saya mampu, saya bisa berkomunikasi, saya harus bisa bertransaksi. Harus percaya diri, harus pede, ya kan? Dan yang ketiga adalah mampu menjaga mesin kasir dengan baik. Jadi bisa bertransaksi. Oh, menu ini nanti dari mana? Klaim and voucher ini seperti apa dan yang sebagainya. Itu yang harus teman-teman ketahui nanti kalau ada konsumen. Itu aja dari saya, teman-teman. Terima kasih. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,